Baik, selamat jumpa kembali di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang distribusi binomial. Ini adalah pertemuan yang ke-8 pada pelajaran kita mengenai peluang. Oke, kita mulai distribusi binomial. Jika pada n percobaan tersebut paling tidak sebanyak R sukses, maka distribusi binomial kumulatif dapat ditulis dengan Px besar sama dengan R. Dirumuskan sebagai Px lebih besar sama dengan R, itu adalah Br tambah 1 NP tambah Br tambah 2 NP dan seterusnya sampai dengan sigma dari X sama dengan R sampai N dari Br NP. Oke, jadi sedangkan ini Px sama dengan X sama dengan Bx NP sama dengan kombinasi X dari N kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, dan kita sudah kupas tuntas dengan soal-soalnya. Dan itu akan kita pakai lagi untuk masing-masing kejadian-kejadian yang ini. Oke. Nah, sekarang kita ambil contohnya. 10% dari jenis-jenis mobil tergolong ke dalam kategori A. Sebuah sampel mobil berukuran 30 telah diambil secara acak. Hitunglah peluang sampel mobil akan terdiri atas kategori A paling banyak 2. Jadi kalau dikatakan paling banyak 2, berarti bisa 2, bisa 1, bisa 0. Oke, tapi di luar itu nggak boleh. Berarti itu adalah Px kecil sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. Oke, rumusnya tadi ini kalau kita hitung berarti Px sama dengan 0, kombinasi 0 dari 30 kali peluangnya 10% berarti 0,1 pangkat 0 kali 0,9 pangkat 30 itu sama dengan 0,0423. Peluang X sama dengan 1 berarti kombinasi 1 dari 30 kali 0,1 pangkat 1 kali 0,9 pangkat 29 sama dengan 0,1409. Kalau Px sama dengan 2 berarti kombinasi 2 dari 30 kali 0,1 pangkat 2 kali 0,9 pangkat 28 itu sama dengan 0,2270. Berarti peluang X kecil sama dengan 2 sama dengan 0,0423 tambah 0,1409 tambah 0,2270. Sudah kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 0,42002. Oke, itu dia cara mengerjakannya distribusi binomial. Kita ambil lagi contohnya. Peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit demam berdarah yang langka adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, tentukan peluang paling sedikit 10 orang akan sembuh. Oke, paling sedikit 10. Berarti bisa 10, 0 sampai 10 lah berarti itu ya. Nah, berarti kita pakai peluangnya tadi sama dengan 0,4 atau 4/10 sama dengan 2/5. Berarti peluang tidaknya adalah 3/5. N-nya sama dengan 15 yang ini. Berarti kita misalkan X banyaknya penderita yang sembuh, maka Px besar sama dengan 10 itu sama dengan 1 kurang Px lebih kecil dari 10. Berarti 1 kurang sigma. Ini kalau dengan menggunakan tabel ini gampang kita dapatkan menggunakan tabel binomial, sudah ada ya. Baca aja di bukunya tabel binomial. Berarti 1 kurang 0,9662 berarti 0,0338. Oke. Kita lihat lagi contohnya, distribusi binomial mempunyai rata-rata dan variasi simpangan baku. Jadi pada statistika kita sudah bicarakan mengenai rata-rata, variasi, dan simpangan baku.
di distribusi binomial ini juga kita menjumpai rata-rata dengan rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kali FXI. Variansinya E square sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N XI kuadrat kali FXI kurang mu kuadrat. Ini rata-rata tadi ya. Jadi wajib harus kita cari dulu rata-rata untuk melangkah berikutnya. Nah, simpangan bakunya akar dari yang variansi lah itu ya. Atau dapat dicari dengan cara yang mudah, rata-rata mu kali sama dengan rata-rata sama dengan N kali P. Variansinya N kali P kali Q. Sementara simpangan bakunya akar dari N kali P kali Q. Oke. Kita akan cari dengan menggunakan contoh. Setelah dilakukan penelitian bertahun-tahun terhadap hasil panen buah apel, diketahui dari setiap 1.200 buah apel yang dipanen akan terdapat 120 buah apel yang busuk. Jika diambil 4 buah apel secara acak, tentukan, ya banyak sekali pertanyaannya nih. Yang tidak ada yang busuk, 1 yang busuk, 2 yang busuk, 3 yang busuk, 4 yang busuk. Kemudian rata-rata, kenapa sampai 4? Karena 4 ini yang diambil ya. Tentukan rata-ratanya, variansinya, dan simpangan bakunya. Oke, kita cari aja satu persatu ya. Jadi peluang tidak ada apel busuk itu tadi kalau PX sama dengan 0. Kita dapat cari dengan menggunakan rumus ini tadi ya. Berarti kombinasi 0 dari 4 kali 0,1 pangkat 0 kali 0,9 pangkat 4 sama dengan 0,6561. Kalau peluangnya sama dengan 1 berarti ini dia tadi rumusnya ya. Maka kombinasi 1 dari 4 kemudian 0,1 pangkat 1 kali 0,9 pangkat 3 ya. Nih. Kemudian supaya nggak bertanya-tanya dari mana ini 10%-nya ini 0,1-nya ini ambil, berarti 120 per 1200. Jadi P-nya 120 per 1200 ya. Berarti 0,1. Oke, kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 2 berarti kombinasi 2 dari 4, 0,1 pangkat 2 kali 0,9 pangkat 2 ya. Hasilnya 0,0486. Untuk yang 3 ini saya ambilkan ini. Berarti kita dapat kombinasi 3 dari 4, 0 kali 0,1 pangkat 3 kali 0,9 pangkat 1 sama dengan 0,0036. Untuk yang peluangnya 4 itu berarti kombinasi 4 dari 4 kali 0,1 pangkat 4 kali 0,9 pangkat 0 sama dengan 0,0001 ya. Jadi kita udah dapat. Selanjutnya kita bicarakan yang berikutnya rata-ratanya. Rumusnya tadi yang ini. Berarti 0,0 kali 0,6561 tambah 1 kali 0,2916 tambah 2 kali 0,0486 tambah 3 kali 0,0036 tambah 4 kali 0,001. Berarti setelah kita kalikan dijumlahkan dapat 0,4. Kemudian variasinya ya. Variasinya tadi rumusnya ini ya. Kita pakai berarti 0 pangkat 20, 1 pangkat 21, 2 pangkat 24, 3 pangkat 29, 4 pangkat 216 kurang ini tadi rata-rata kuadrat yang ini rumusnya ini berarti 0,4 tadi kita dapat rata-ratanya berarti 0,16. Jadi kalau ini kita jumlahkan 0,52 kurang ini tadi 0,16 berarti hasilnya 0,32. Oke, variansinya. Berarti kita tinggal mudah mencari simpangan bakunya. Itu akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Oke. Jadi gitu caranya, kita pakai aja rumusnya itu supaya bisa. Oke.
Yang berikutnya, suatu variabel acak X mempunyai distribusi binomial Bx 15,2/5. Tentukan rata-rata variasi dan simpangan baku. Jadi tadi kita sudah punya rumus yang mudah, yaitu rata-rata sama dengan N kali B. Udah gampang aja. Jadi N-nya kan sama dengan 15, B-nya 2/5. Berarti 15 kali 2/5 sama dengan 6. Variasinya N kali P kali Q, berarti 15 kali 2/5 kali 3/5. Nah, berarti 18/5 sama dengan 3/3. Ini berapa ini? 3, ini 9, 39 ya. 5 ini per 5 ya. Jadi 3/5 ya. Kemudian simpangan bakunya ini berarti tadi ada rumusnya kita punya ya, tinggal masukkan aja 3/5 akar 10. Ingat aja rumus yang mudahnya ini biar bisa mudah didapatkan hasilnya. Oke. Kemudian itu aja dulu hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan peluang bagian yang ke-9. Untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di situ aja dulu.